Smart, Smart, adaptif, adaptif, kolaboratif. smart, adaptif, kolaboratif. Oke, Oke. itu smart, adaptif, kolaboratif. ASN zaman now. Negatif. Sebenarnya kalau kita ditanya siap apa enggak, sebagai ASN itu apa aja perubahan-perubahan yang terjadi harus siap ya. Ada satu hal yang coba kita tawarkan dan sebenarnya latar belakangnya tidak hanya sekedar untuk penilaian ya Mbak, kinerja saja, tetapi memberi reward Mbak atas apa yang telah dilakukan. Karena memang kita melaksanakan tugas itu bareng-bareng, mengevaluasi bareng-bareng, menindaklanjuti juga bareng-bareng, keberhasilan yang telah dicapai kemarin itu di tahun 2025, jika kita mendapatkan nilai 97 dan itu tertinggi se-Sumatera Barat. Di dalam hati, apa nama program tersebut? Dalam Islam itu kita tuh sebenarnya di kata Allah itu di branding itu harusnya menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Nah, bangunan yang kokoh ini supaya menjadi kokoh apa kiatnya? Menyatukan branding tadi itu Mbak. Yang Salam suara serambi, menyapa, menginspirasi, menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar podcast Suara Serambi Kemenak Kota Padang Panjang, tahukah kamu kalau DPR RI telah mewacanakan untuk merevisi UU ASN nomor 20 tahun 2023? Nah, ini memang ASN adalah profesi yang sangat menarik ya, karena selalu dalam sorotan pemerintah maupun masyarakat. Udah pada lihat dong video yang viral. Nah, kalau misalkan pendengar ingin memberikan komentar terkait dan ingin berdiskusi terkait video tersebut, boleh nanti tulis komentar di kolom komentar kita ya. Nah, tapi apapun branding negatif dari masyarakat, ASN profesional tentu tidak akan terpengaruh kinerjanya. Kita akan tetap hadir di kantor, memberikan dampak dan melaksanakan tugas, fungsi, serta perannya, yaitu melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, serta pemersatu bangsa. Nah, kalau yang sudah berada di samping saya saat ini adalah pemersatu ASN Kemenak Kota Padang Panjang. Pendengar podcast Suara Serambi pasti juga sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan pandangan beliau tentang serba-serbi dunia ASN di zaman sekarang ya. Kita sapa terlebih dahulu Kasubag TU Kemenak Kota Padang Panjang, Ibu Endang Sriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu untuk meluangkan waktunya ngobrol dan berbincang di podcast episode 2 kita dengan topik ASN di zaman now, Ibu. Ibu, untuk awal-awal nih, Ibu bisa nggak deskripsikan 3 kata yang menggambarkan ASN zaman now? Oke, kayaknya kemana nih Mbak? Positifnya apa yang negatifnya? Boleh yang ada top of the mind, Ibu. Kita positif aja ya. Oke. Karena bahasan kita tentang nanti sekaitan dengan personal branding, maka mungkin kita baiknya yang positif aja ya. Oke, mungkin 3 kata. Smart, adaptif, kolaboratif. Smart, adaptif, kolaboratif. Oke, itu smart, adaptif, kolaboratif. ASN zaman now. Nah, kalau zaman now-nya, Bu, deskripsikan zaman now dalam 3 kata. Kalau menurut Mbak Danti, 3 kata zaman now itu lebih ke positif atau negatif? Ini dalam pandangan anak muda ya. Kita coba ambil positifnya ya, tapi nggak bohong juga yang top of the mind yang negatif. Tapi mungkin Ibu coba 3 kata yang positifnya ya. Siap, Bu. Kayaknya integritas deh. Integritas. Ini yang ASN ya, mencerminkan ASN-nya ya. Yang zaman now, zaman sekarang tuh seperti apa menurut Ibu? Iya, sebenarnya tapi susah juga nih. Karena stigma negatif sudah terlalu banyak di kepala anak muda. Terkadang kita yang generasi ini ya, generasi yang udah tua-tua begini jadi sulit juga apakah memangnya begitu zaman kita. Tapi sebenarnya 3 kata yang tadi Ibu ucapkan itu juga sudah bisa menggambarkan juga kok Mbak. ASN zaman now ya. ASN zaman now, smart, adaptif, kolaboratif ya Bu ya. Ya.
Makasih Ibu. Sama-sama Mbak. Nah, Sama-sama. untuk yang zaman now nih Bu ASN, juga ASN kini wajib mengerjakan SKP ya Bu ya. Ya. Lalu diwacanakan tadi kalau UU ASN yang jadi direvisi, ASN akan dinilai menggunakan KPI tadi, Key Performance Index. Indeks atau Index, Key Performance Index. Nah, KPI ini mungkin sekarang kita agak serius ya Bu ya. KPI ini dianggap sebagai sistem yang dapat melihat, menilai, mengukur, mengapresiasi kinerja ASN dengan lebih adil. Termasuk mungkin memberikan disiplin dengan lebih adil sesuai dengan tingkat pelanggarannya tanpa diskriminasi. Menurut Ibu sebagai Kasubag, sistem KPI ini gimana Bu, bisa nggak diterapkan atau siap nggak ASN kita di jajaran Untuk Kemenak Kota menerapkan Padang itu ya? Panjang menerapkan KPI-nya? Oh ya, Mbak Danti, sebenarnya kalau kita ditanya siap apa enggak, sebagai ASN tuh apa aja perubahan-perubahan yang terjadi harus siap ya. Karena dulunya kita tuh penilaian kita nggak seperti sekarang, tapi karena sudah harus mengikuti aturan itu, kita harus siap. Dan untuk Kementerian Agama sepertinya mungkin siap kok Mbak. Kenapa? Karena KPI itu beririsan dan sepertinya sejalan kok dengan penilaian SKP yang sekarang sudah ada. Cuman Sejalan, bedanya barangkali kalau KPI itu pihak luar yang menilai kita, kalau SKP kita sendiri kan. Kemudian tentu tujuan akhirnya sama kok, menilai capaian capaian kinerja kita, baik itu kinerja secara individu maupun kinerja secara lembaga. Nah, sepertinya sama. Cuman barangkali di KPI itu akan lebih apa namanya Mbak? Nantinya itu akan lebih kuat ya penilaiannya, akan lebih apa istilahnya tuh? Apakah lebih menentukan Ya, nasib ke depannya. ASN ke depan ya? Ya, begitu, begitu. Kalau SKP kan ibaratnya ketika eviden bisa kita upload, masih belum ada lah semacam yang penting ini sudah sesuai, udah bisa. Tapi besok mungkin lebih ketat, ya istilahnya begitu. Kalau ya. KPI itu lebih ketat, apakah memang ini benar-benar dilakukan oleh ASN yang bersangkutan atau tidak? Atau secara lembaga nggak hanya bisa data dukung yang sekedar kita isi ke dalam bukti data dukungnya, evidennya, tetapi memang akan dilihat betul-betul nggak ini dilakukan atau nanti berdampak nggak kepada masyarakat. Mungkin gitu ya Mbak. Jadi siap nggak siap? Harus siap ya. Harus siap. Apalagi ini yang mudah-mudahan nih kalau Ibu barangkali nggak lama lagi bakal memasuki purna tugas. Tapi bagi kawan-kawan adik-adik yang memang masih muda harus siap ini menghadapi. Dulu gampang kok Mbak, sama ketika kami dulu di masa muda menghadapi adanya perubahan itu awal-awalnya gampang. Tapi setelah diikuti ternyata nggak seribet dan semenakutkan yang kita bayangkan. Toh ternyata insya Allah dengan kita berusaha mengupgrade diri dan mengupgrade pengetahuan dan kemampuan kita, itu insya Allah bisa mengikuti. Asalkan intinya memang mau belajar Mbak. Mau belajar, mau bertanya, jangan malu dan segan, jangan merasa ketika banyak bertanya kelihatan bodohnya. Kan ada tuh yang kata kayak gitu, jangan banyak nanya nanti kelihatan bodohnya. Itu jangan. Kalau sudah ada prinsip seperti itu di dalam diri nggak bakal maju Mbak. Bertanya aja dan hilangkan paradigma di kepala kita kalau banyak nanya nanti banyak ketahuan bodoh gitu Bang. Berarti kalau tidak bertanya justru sesat kan? Sesat di jalan. Bahkan bisa jalan-jalan. Kalau tadi ASN seperti yang Ibu sebutkan smart, adaptif dan kolaboratif, rasanya tidak akan bermasalah implementasi KPI ini ya Bu ya? Iya. Berarti itu baik untuk PNS maupun P3K insya Allah siap. Ya, karena kalau Ibu melihat Mbak, mungkin di lingkungan kita ya, terlepas dari penilaian masyarakat tentang ASN seperti apa, tapi yang kita ketahui bahwa di lingkungan kita nih, kita melihat di lingkungan kita, itu insya Allah kawan-kawan, teman-teman, adik-adik bahkan selaku pejabat pembina kepegawaian, Kasubag TU itu kan salah satunya tugasnya adalah sebagai pembina kepegawaian. Nah justru Ibu melihat Ibu melihat itu justru kawan-kawan sudah lebih bisa bagus kok dalam sisi kinerja. Yang penting diingetin, yang penting selalu ada pengawasan, ada pembinaan dan selalu bersama-sama gitu. Sepertinya udah bagus kok Mbak ASN kita. Lingkungan kita ya, kita nggak tahu lingkungan orang lain. Kalaupun masih ada 1-2 itu wajar lah. Namanya sebuah lembaga itu 100% pure bagus semua nggak mungkin. Tapi yang kebanyakan yang kita lihat insya Allah itu dari pantauan kita selaku pembina kepegawaian bagus kok Mbak untuk kita di Padang Panjang.
Bu keluar panggilan akrabnya. Bu Suba, KPI ini kan nanti ya masih wacana. Nah, tapi seperti Bu tadi bilang di lingkungan kita ini sesuai penilaian Bu sudah baik kinerjanya. Ini ada nggak sih program yang memang konteksnya di kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang dan jajarannya yang diterapkan oleh pimpinan yang tadi untuk memastikan bahwa kinerja ASN itu memang optimal dalam tugas dan fungsinya, kemudian juga memastikan bahwa program-program kita di Kemenak itu berjalan dan berdampak. Ada nggak sih, Bu? Iya, terima kasih Mbak. Jadi walaupun kita melihat kinerja kita sudah cukup baik, tapi tentu juga masih ada perlu usaha lain gitu ya. Karena ketika nanti kita akan beranjak menuju ke jika KPI itu mau diberlakukan, tentu kita akan mempush juga ASN kita untuk menjadi lebih baik walaupun sekarang sudah baik. Dan kita memang coba menawarkan Mbak atas sesuai dengan arahan pimpinan apa ya kira-kira. Jadi kepikiran nih ada satu hal yang coba kita tawarkan dan sebenarnya latar belakangnya tidak hanya sekedar untuk penilaian ya Mbak kinerja saja, tetapi memberi reward Mbak atas apa yang telah dilakukan. Kalau kita melihat dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun itu insya Allah kita kayaknya lebih ada kemajuan lebih baiknya Mbak. Kalau misalnya dulu evaluasi kinerja kita disclaimer ya, tidak ada nilai, tidak walaupun nilai cuman ya 15 gitu kan tidak nilai ya Mbak, yaitu tidak bisa dikatakan sebuah nilai. Sementara capaian itu seharusnya kan 100 ya. Sementara nilai kita 15 waktu itu di tahun 2024. Nah, akhirnya kita kan nge-push diri bersama-sama atas saran pimpinan dan tentunya Bapak ini luar biasa sekali. Beliau itu selaku pimpinan, walaupun awalnya tentu dalam tanda kutip pasti semua pimpinan pasti marah ya, tersinggung dan pastinya kecewa dengan nilai itu. Tapi karena memang waktu itu beliau baru di sini, tentu beliau tidak bisa berbuat apa. Tapi setelah melihat hasil evaluasi itu, kita bersama-sama dikumpulkan tim, kita mengevaluasi Mbak, tadi ini di mana gitu. Ternyata memang ada miss-nya yang perlu kita isi. Dan kita nggak cari kesalahan Mbak, cuman kita lalai kita di mana ya, apa yang harus kita isi ya. Dan ternyata ya, Bu, merefleksi betul. Dan ternyata alhamdulillah tim kita sangat solid, baik dari teman-teman tim yang di sekretariat maupun yang di seksi itu bekerja sama dengan Subak Tata Usaha, bersama-sama kita tentunya juga di bawah koordinator Ibu Perencana ya. Karena memang tusi utamanya tentang performa Kementerian Agama ini laporannya itu memang di bawah tanggung jawab Ibu Perencana. Makanya waktu itu kita coba bersama-sama, alhamdulillah ketemu Mbak. Sedikit-sedikit kita urai itu sebenarnya di mana sih yang perlu kekosongannya perlu kita isi dan alhamdulillah ketemu bareng-bareng. Jadi karena memang kita melaksanakan tugas itu bareng-bareng, mengevaluasi bareng-bareng, menindaklanjuti juga bareng-bareng, keberhasilan yang telah dicapai kemarin itu di tahun 2025, SIPKA kita mendapatkan nilai 97 dan itu tertinggi se-Sumatera Barat, akhirnya kan perlu rasanya kita sampaikan kepada pimpinan gimana baiknya ya Pak. Oh ya kita perlu memberikan reward begitu, tapi berupa apa? Bu Suba kan gitu kita coba bincang-bincang. Oh Pak, kayaknya kita perlu memberikan sebuah penghargaan, tetapi penghargaan ini tidak hanya sekedar seperti penghargaan biasa Mbak. Katakanlah diberikan penghargaan atas ini, biasa kan gitu ya Mbak. Tapi ada sesuatu yang berbeda, kita tulus dalam hati, karena ini kerja bersama, kerja tim, kita ucapkan terima kasih Pak kepada teman-teman. Nah, ketika kita lihat bahwa ucapan terima kasih itu kan tidak harus berupa materi ya Mbak. Ternyata itu memberikan energi positif kepada teman-teman hanya sekedar ucapan terima kasih. Ibu itu pernah berpikir ya, kenapa terima kasih itu memberikan effort yang positif ya kepada jiwa. Karena memang kita itu ditakdirkan memang butuh pengakuan Mbak. Kita manusia ya? secara lahiriahnya gitu, kita butuh pengakuan itu. Tidak bukan untuk ria atau apa gitu enggak ya Mbak, tapi ketika kita diakui bahwa kita sudah melakukan sesuatu dan itu membahagiakan buat kita bersama, itu diakui dan itu yang rasanya akhirnya membuat semangat kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Kita berharap begitu. Nah, maka setelah dibicarakan lahirlah itu Mbak, kita usaha memberikan ucapan terima kasih
sudah menjadi ASN yang titik-titik-titik. Nah, itu kita cari bersama Apa itu? Program titik-titiknya. apakah itu, Bu Nah, Suba? itu. Oke. Reward tulus dalam hati ya, dari dalam hati. Apa nama program itu, Bu Suba? Iya, makanya kita berilah semacam piagam penghargaan dan penyematan personal branding kepada semua ASN kita tanpa kecuali. Dari Personal mulai branding ya. Iya, dari mulai pimpinan sampai ke teman-teman semuanya. Dan mekanismenya pembentukan personal branding itu, Mbak, di awal-awal memang rada kesulitannya begini. Kan kita mesti menilai teman-teman. Teman-teman punya brand apa sih masing-masing. Kita butuh waktu itu menilai itu, dan ternyata alhamdulillah teman-teman kita di kepegawaian, SDM kita itu, tim SDM kita tuh ketika menilai ketemu kok. Misalnya keseharian Mbak Danti itu seperti apa, Feby seperti apa, Bang Apip itu apa gitu, Bang Aldi gitu ya. Itu apa itu ketemu. Walaupun memang semuanya mungkin belum dapat semua, baru perwakilan, karena memang kalau untuk sekaligus tuh nggak mungkin, Mbak. Apalagi kita memang mengejar untuk mengisi eviden per triwulannya gitu. Kalau diisi semua langsung nanti diberikan penghargaan semuanya, udah untuk triwulan berikutnya apa? Karena memang di dalam salah satu eviden yang kita intervensi dari SKP pimpinan, salah satunya ada pemberian penghargaan dan reward. Nah, kita coba di sana personal branding itu di samping memberikan ucapan tulus terima kasih tadi, menyematkan agar supaya yang bersangkutan terkadang nggak tahu loh, Mbak, kalau dia itu punya brand ini gitu. Punya brand smart misalnya, atau punya brand itu empati, punya brand itu dedicate, punya brand itu misalnya inovatif, humanis. Nah, itu. Kalau Ibu malah dibilang itu insightful, itu tahu, itu kok kok berbeda istilahnya itu, bilang sama Siva. Ini ditukar atau gimana sih biar istilahnya tuh yang lebih familiar gitu. Ya memang Ibu mencerminkan itu, ya sudah. Namanya kita dinilai kan kita ngikut ya, Mbak. Termasuk nanti ketika teman-teman itu dinilai diberikan konsepnya, kita bersama-sama dengan Bapak Kepala, benar nggak ya yang Mbak kalau Danti ini sebenarnya memang ini personal brandingnya. Kita takut salah menyematkan, Mbak, tapi yang jelas personal branding yang kita sematkan itu adalah personal branding tentunya yang positif. Personal branding positif ya, Bu Suba ya? Ya. Personal branding positif. Oke, Bu Suba. Ini menarik sekali programnya, karena tadi juga baca-baca UU ASN yang 2023, ternyata ASN itu salah satu haknya adalah mendapatkan penghargaan yang memotivasi. Jadi ini adalah sebetulnya salah satu juga, selain program yang inovatif, tapi juga salah satu bentukan Kemenak Kota Padang Panjang memberikan hak para ASN tersebut ya, Bu Suba ya? Ya. Nah, ini ada nggak sih kaitan dari personal branding yang tadi diberikan kepada setiap ASN dengan core values-nya ASN berakhlak, Bu Suba? Oh ya, sangat. Karena kan tujuan dari personal branding itu, Mbak, akhirnya potensi diri positif itu dikembangkan, dibangun dan dikembangkan agar menjadi kebiasaan yang positif ya, Mbak. Karena gini, Mbak, mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan Mbak tadi, kita perlu tahu dulu sebenarnya personal branding itu apa sih gitu ya. Oke. Ya kan, personal branding itu adalah jadi ada dua hal di dalam personal branding itu, Mbak. Itu membangun dan proses dan membangun begitu. Proses membangun citra diri yang positif. Diri. Kenapa itu perlu dibangun? Karena supaya nanti itu ujung-ujungnya, Mbak, untuk supaya kita dalam berkinerja itu sesuai dengan brand kita itu. Kalaupun brand itu belum ada, misal kok teman itu bisa smart ya, aku cuman di posisi, bukan cuma ya, setiap manusia itu kan diciptakan sempurna ya, Mbak, seperti mohon maaf mungkin sedikit keluar dari konteks, tapi tidak juga mungkin terlalu jauh keluarnya, tapi bahwa setiap manusia itu diciptakan sempurna seperti surah Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna. Ketika kita ciptakan sempurna, artinya personal branding kita itu pasti sempurna, Mbak. Cuman selama ini mungkin kita belum menggalinya dengan lebih dalam.
Kalau seandainya teman punya smart, kok aku belum bisa smart ya, barangkali nanti dia akan berusaha untuk menggali potensinya. Mungkin di sini sebenarnya dia ada, tapi yang paling menonjol di dia sebenarnya misalnya humanisnya. Tapi dengan personal branding humanis itu dia bisa mengembangkan ke yang lain. Itu proses tadi Mbak, proses untuk membentuk citra diri positif. Gunanya apa? Gunanya itu nanti bahwa kita dengan berproses diri membentuk citra positif, bukan pencitraan ya Mbak. Ini beda lagi. Karena kalau branding itu memang citra diri, kalau pencitraan itu diada-adakan, dan branding itu dia berkesinambungan Mbak. Selalu terus-menerus ada di dalam diri kita. Kalau pencitraan kan kapan dibutuhkan Kalau ada ya. kamera aja. Pas ada kamera baru nanti muncul tuh apa yang mau dikerjakan gitu. Tapi kalau seandainya itu citra diri Mbak, itu sudah melekat kepada diri, ada nggak ada orang, kita bakal bekerja dengan baik. Dituntut apa tidak dituntut dengan pimpinan, yang penting tugas kita apa, tanggung jawab kita apa, harus diselesaikan. Nah itu tujuannya, branding positif itu yang kita bangun, yang coba kita proses supaya menjadi lebih baik dan lebih ditampilkan ke masing-masing kita ASN itu, tujuannya ya dalam rangka meningkatkan kinerja. Dan meningkatkan kinerja itu tujuannya apa Mbak? Ujungnya adalah meningkatkan pelayanan, yang pelayanan itu adalah berdampak kepada masyarakat. Pertanyaannya sudahkah? Nah itu tadi benang merahnya. Nah di branding dulu diri kita. ASN ini harus membackup diri dulu dengan citra positif, karena kalau tidak dengan citra positif Mbak, ngerjakan pekerjaan ini bakal terhambat itu. Nggak bakal sampai ke ujung akhirnya yang kita bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang berdampak kepada masyarakat, nggak bakal. Karena kita tidak membranding diri kita secara positif tadi, citra diri positif tadi Mbak, itu gunanya. Makanya itu perlunya kita menyampaikan kepada teman-teman, kamu tuh punya potensi ini loh, kamu tuh bisa begini loh dengan brand positif yang kamu punya. Dan ternyata kita lihat Mbak, kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah tadi itu, masing-masing kita beda dikasih sama Allah. Karena apa? Itulah gunanya supaya kita bisa kerja tim. Jadi Ibu pernah dengar satu ayat, tapi lupa ayatnya ya Mbak, tapi bunyinya seperti ini, bahwa umat muslim itu seperti bangunan yang kokoh. Istilahnya tuh buryanun marsus, marsus apa itu? Mohon maaf kalau saya salah. Jadi di dalam Islam itu kita tuh sebenarnya di kata Allah itu di branding itu harusnya menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Nah, bangunan yang kokoh ini supaya menjadi kokoh apa kiatnya? Menyatukan branding tadi itu Mbak. Yang personal branding menjadi branding kokoh yang kuat untuk jadi satu kesatuan. Umat Islam itu harusnya seperti itu, saling mengokohkan. Nah, kita bawa ke lingkungan kita, di internal kita bekerja, itu perlu. Kayak Bu kalau nggak didukung adik-adik nggak bakal. Kayak Mbak Danti bisa mengerjakan ini, kalau nggak didukung teman juga pasti nggak selesai. Kayak Bang Apip misalnya ngerjain apa gitu kan, pasti juga butuh Feby di sampingnya, atau Ulfa, atau ini dalam tanda jangan apa ya, artinya pasti butuh ya Bang Apip ya. Juga Bang Aldi di depan PTSP nggak bakal bisa sendiri kalau nggak ada Buntit. Buntit itulah yang kemari lari, karena Bang Aldi nggak mungkin lari sana sini gitu kan, karena dia memang surat masuk itu kadang Mbak cepet masuk apanya gitu, kadang sehari memang surat masuk itu nggak berapa, keluar nggak berapa, tapi terkadang memang full sehari itu banyak gitu, sampai kata bapak ini Padang Panjang 2 kecamatan suratnya nggak tanggung banyak. Saya dulu di Kabupaten Padang Pariaman 17 kecamatan nggak sebanyak ini suratnya, kata beliau sampai begitu. Kita ketawa aja, karena memang mungkin itulah iklimnya yang berbeda. Karena mungkin di sini kenapa banyak surat Mbak, surat itu urusan apapun kalau di Padang Panjang ini langsung ke Kemenak. Kalau di daerah kabupaten itu delegasinya ke kecamatan, makanya nggak terlalu banyak surat yang bermuaranya langsung di Kementerian Agama, sudah didelegasikan kok, udah masuk banyak ke kecamatan masing-masing. Nah itu bedanya. Jadi mungkin kalau tidak ada teman yang mendampingi di samping kita, tidak adanya saling membantu, saling menguatkan, dan saling mengisi tadi Mbak. Yang penting mungkin saling mengisinya itu tadi, nggak bakal kita bisa mencapai tujuan lembaga kita, yaitu meningkatkan kinerja dan menjadikan lembaga kita berdampak kepada masyarakat. Dan sekarang kita sudah mengarah ke arah itu. Tinggal nanti kita buktikan apakah memang ini baru klaim kita ya, baru klaim kita mengatakan bahwa kita memang mulai berdampak. Tapi buktinya nanti di mana? Di survei ya Bang Apip ya, di survei kepuasan masyarakat. Di SKM. Nah kita belum lakukan Mbak, di internal aja belum. Tapi dulu kita sudah pernah lakukan itu. Tapi karena memang sudah lama tidak kita lakukan, harusnya kita melakukan itu Mbak, supaya kita tidak hanya ngeklaim aja
penilaian mandiri aja bahwa kita sudah merasa kita berhasil, tapi dibuktikan dulu dengan SKM. Nah itu nanti kita coba, kita berbuat dulu lah sekarang. Tapi di penilaian internal kita coba harus lakukan itu Mbak, supaya yang kita lakukan itu terukur, tidak hanya ngeklaim. Tapi dengan bukti bahwa nilai kita menjadi terbaik se-Sumatera Barat, itu sudah sebuah pengakuan bahwa memang kinerja kita sudah lebih baik dari tahun ke tahun. Itu sih Mbak. Tadi dari 15, ranking 15, jadi peringkat pertama ya Bu Suba, Se-Sumatera Barat. se-Sumatera Barat. Dan kita nasional itu ranking 2 Mbak, nasional. Berarti artinya kita berkontribusikan untuk tingginya nilai kita di tingkat nasional. Luar biasa. Luar biasa Bu Suba, itu memang terasa juga dari kami pribadi yang sebagai pegawai, progres kita dari tahun yang sebelumnya di tahun ini itu teamworknya itu luar biasa meningkat, sehingga alhamdulillah dapat pencapaiannya juga meningkat ya Bu Suba. Nah terus ini Bu Suba, mekanisme pemberian personal branding tadi kan berarti yang melakukan adalah yang memberikan personal branding itu adalah Bu Suba dan Bapak ya, sebenarnya kan tentu dari pimpinan ya. Atau tim juga berarti ya Bu Suba ya. Nah itu ada nggak Bu Suba yang paling memorable gitu dari prosesnya, atau dari udah berapa lama berjalan ini berarti Bu Suba personal branding? 2 bulan ya. 2 bulan. Dari 2 bulan ini ada nggak yang memorable dari implementasi program? Yang paling mengesankan ya. Ya sebenarnya kalau dari cerita mekanisme ya Mbak, ini sedikit cerita di belakang layar. Tapi ini bukan sebuah aib ya, artinya mungkin ini ketidakmampuan kita sebagai tim menilai seseorang, atau memang orang tersebut memang belum menunjukkan branding positifnya sebenarnya yang belum nampak begitu. Jadi terkadang dari misalnya kan kita ngambil Mbak, belum, tidak semua, tapi misalnya dalam 1 bulan itu kirim 20 misalnya kan untuk perwakilan yang akan diberikan personal brandingnya. Nah di belakang layar ketika kita menilai ini loh orangnya ini, itu terkadang ada yang kebanyakan Mbak, maksudnya positifnya banyak gitu. Jadi ini yang mana yang lebih menonjol? Gitu Mbak. Tapi kalau ini apa ya? Maksudnya ada terkadang ASN kita mungkin karena memang selama ini belum menonjolkan dirinya, kerja Mbak, kerja tetap kerja. Cuman mungkin kitanya yang di situ makanya Bu merasa ini aku harus lebih mengenal deh ya teman-teman aku. Mungkin kitanya dari tim ya Siva ya, yang mungkin belum mengenal teman kita sendiri gitu, belum mengenal teman kita sendiri, atau memang teman kita itu memang belum meng-up dirinya sehingga memang nggak kelihatan gitu potensi positifnya. Jadi yang sangat berkesan itu sih Mbak, artinya mungkin ini kekurangan kita harus juga lebih mengetahui tuh teman kita ini sebenarnya gimana ya, mungkin belum dekat, bukan dekat dalam arti Mbak, nggak mengenal, tetapi mungkin belum lebih mengenal lebih dalam teman kita ini. Saya kalau Mbak dan tim sudah kenal, sudah mengetahui sepak terjangnya seperti apa, tetapi kan ada di dalam tim kita itu yang memang dia kerja sendiri, maksudnya dalam diam dia bekerja, tapi dia targetnya sampai Mbak terselesaikan, cuman apa yang lebih pas gitu. Mengepaskan branding seseorang itu yang paling ini Mbak, yang paling berkesan ya, ini bagus, ini sebenarnya yang lebih pasnya apa, ini kemana sih sebenarnya gitu. Nah kita mau minta maaf kalau seandainya mungkin dalam 2 bulan kita pemberian ini perwakilan yang baru kita yang kita tunjuk itu untuk diberikan itu Mbak, itu mungkin merasa aku kok kayaknya nggak di sini ya, mungkin aku lebih ke sini misal gitu ya, kita minta maaf, tapi sebenarnya branding positifnya berarti banyak gitu. Cuman kita melihat yang menonjolnya sebenarnya ini. Branding Mbak diberikan apa Mbak? Smart ya. Nerima nggak sebenarnya dikasih smart? Jujur agak pusing, kayak ya Allah berat sekali ini smart, nampaknya aku kurang smart sebetulnya, apalagi dengan dengan otak yang sekarang tuh ngerasanya brain rot banget gitu kalau kata anak zaman sekarang. Cuma memang sempet pengen meletakkan sertifikat itu di bawah ini, di laci, karena agak gimana gitu, aduh berat banget gitu. Tapi setelah dipikirkan semalaman, Bu Suba,
Ini adalah penilaian dari pimpinan, penilaian dari teman-teman, rekan-rekan. Artinya ini amanah. Benar. Dan Benar, Mbak. apa ya, di titik itu mulai memang terasa ada seperti semacam api ya Bu Suba. Ini jujur nggak bohong, nggak ada pencitraan. Sambil cuci piring ya, oh iya ini amanah namanya. Kalau amanah tuh memang berat ya Bu Suba. Awalnya rasanya cuma ini untuk dijalani dan suatu anugerah sebetulnya. Betul. Dan sekarang ya mungkin sedikit demi sedikit ya, ini masih klaim juga ya, self claim. Sedikit demi sedikit ingin ke arah sana. Kalau di psikologi kan ada juga namanya self fulfilling prophecy. Jadi ketika seseorang di label dengan suatu label itu secara psikologis mereka memang akan mengarah ke sana kan ya Bu Suba. Betul. Ini jadi luar biasa banget. Iya, jadi memang tujuan kita salah satunya itu Mbak. Di samping memang ngasih label itu menyadarkan bahwa sebenarnya dia punya potensi itu yang mungkin selama ini dia nggak sadari. Kemudian dia mengarah ke sana seperti Mbak Danti bilang. Dan juga barangkali lebih jauh lagi, akhirnya kita merasa pertama bersyukur dengan anugerah itu. Dan nggak label negatifnya kita coba lupain gitu loh Mbak. Bukan nggak ada label negatif kita, semua kita pasti punya plus minus. Tetapi sepertinya kita lupa bahwa label positif kita tuh sebenarnya lebih banyak loh daripada minusnya. Nah, kenapa harus terfokus kepada minusnya gitu? Jadi ketika itu ada, jangan dibilang Allah itu nggak adil, Allah itu nggak sayang kok ngasih ini ke aku, tapi lebih kepada ketika brand positif ini kita ungkapkan Mbak, itu mereka lebih pertama bersyukur, yang kedua jadi bertanya. Kalau Bu ya Mbak secara pribadi itu ngerasanya gini, ya Allah dengan potensi positif yang luar biasa ini Engkau anugerahkan kepada hamba, sebenarnya maumu apa ya Allah? Nah gitu Mbak. Sebenarnya maumu apa? Itu dipertanyakan ke diri dengan potensi ini, karena setiap potensi positif yang kita diberi anugerah Allah itu Mbak suatu saat bakal dimintai pertanggungjawaban kan. Nanti kata Allah gini Mbak secara bahasa sederhananya, aku kasih kamu itu kamu ngapain gitu. Dengan itu tuh kamu ngapain? Aku kan sudah kasih potensi tuh, ngapain kamu? Nah harusnya dipertanyakan, aku mau ngapain ya Allah? Tolong bimbing ke arah itu. Jadi nggak sekedar hanya melaksanakan tugas itu, kita mencapai target kinerja, iya Mbak. Kita mencapai target apa yang kinerja kita itu nanti berdampak kepada masyarakat, iya Mbak. Tapi terkadang yang sering lupa adalah bahwa kita nyantolkannya kepada yang menciptakan branding di diri kita itu. Dan pertama untuk bersyukur, dan yang kedua memang mempertanyakan tadi itu Mbak. Dan ketika kita memang meminta bimbingan, biasanya kita dibimbing. Tapi terkadang kita lupa, kayak apalagi ya kalau generasi sekarang mungkin karena udah faktor umur kali ya, sudah mendekat-dekat ke apa ya namanya yang kubur gitu ya. Sikit-sikit ngomongannya memang disangkutkannya ke akhirat. Tetapi sebenarnya harusnya anak muda pun berpikir begitu, karena yang namanya wafat nggak nunggu umur ya Mbak, nggak lihat umur ya. Yang namanya mau berpulang nggak nunggu kita tua dulu. Istilahnya kalau di Minang ini mumbang jatuh kalapo jatuh Mbak, mungkin Mbak Danti nggak tahu ya. Artinya mau muda, mau tua, mau kecil, mau besar itu nggak pandang itu Mbak. Kalau umur sudah saatnya kita mesti dipanggil. Nah tugas kita apa dengan branding yang kita punya, mempertanyakan kepada Allah dengan aku punya ini maumu apa ya Allah. Jadi disangkutkannya kepada persiapan kita untuk bekal kita yang hidup kekal nanti. Jadi jangan sampai nanti setiap kali kita bekerja hilang itu Mbak, faktor-faktor yang menyangkutkan kita kepada Allah. Kalau kita muslim ya, kalau teman-teman kita yang non muslim ya bisa saja dia sangkutkan, Tuhan engkau menciptakan ini maumu apa ya Tuhan, tolong bimbing aku. Kan semua agama pasti ngajarin gitu Mbak, bimbing, diminta dibimbing, minta dicerahkan, minta diberi ilham, aku ini mau ngapain dengan itu. Dah ketika kita dapat ilham itu, ketika kita dapat sesuatu yang memang kita butuhkan di dalam meningkatkan kinerja kita di lembaga, itu semata-mata semuanya jangan salah memang bimbingan Mbak dari Allah. Kadang kita itu lupa, bukan kita yang cerdas, tapi karena memang kita nggak pernah ditinggalkan sama Allah. Itu sih Mbak yang mungkin coba dikaitkannya ke situ. Makanya sebelum kita berangkat kerja, kita berangkat kemana aja kan kita disuruh tuh baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula la haula wala quwata illa billah. Jadi artinya bismillahirrahmanirrahim itu Mbak, kita bertawakal kepada Allah gitu.
Selalu kalau bertawakal itu kan minta selalu bimbingan dan perlindungan ya. Jadi setelah kita Bismillah tawakal tuh berniat mau menjadikan semua aktivitas kita sehari itu mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah. Itu Mbak. Berarti dengan personal branding ini ya Bu, coba kita bukan cuma mengejar kinerja di lembaga, Ya. tapi kita juga mengejar kinerja akhirat kita ya Bu. Iya benar, dan itu yang paling penting karena besok hidup yang di sana yang kekal Mbak. Kalau hidup di sini kan bakal sementara ya, singgah sebentar, tapi di sana yang paling berharga, yang paling kekal gitu. Dan ingat lagi Mbak, mungkin dikaitkan sama kalau tadi Mbak Danti ngingetin ke nyambungnya ke KPI ya, apa namanya tuh, mengaitkannya ke KPI, ke Key Performance Index. Tapi kalau indikator, indikator benar, Itu, Mbak. kan indeks atau indikator ya, kan? Setelah dicek sama tim tadi. Iya, Key Performance Indikator ya Mbak, karena memang pengukuran itu kan ukuran alat ukur ya untuk menilai kinerja kita, makanya sepertinya bukan indeks ya tapi indikator. Nah kembali lagi Mbak, tadi Mbak Danti menyambungnya ke situ, kalau Bu bisa kita kaitkan juga dengan kode etik kita Mbak sebagai ASN Kementerian Agama. Mungkin agak berbeda dari kementerian yang lainnya. Ketika Mbak Danti, ketika kita dibacakan kode etik Dan kode perilaku ASN Kementerian Agama, yang paling ingat pertama kali itu apa Mbak? Yang paling ingat integritas. Integritas. Ya Bu. Kayaknya kalau kita baca kode etik ASN Kementerian Agama, yang pertama ingat di kepala kita pastinya integritas. Tapi tahu nggak yang sebenarnya kode etik yang pertama itu apa? Satu, keimanan dan kesabaran. Jadi nggak salah Mbak, waktu kita bikin video juga kita waktu ngobrol Prozi itu di apa Islamic Center, pas yang pertama itu juga memang yang kita sebutkan integritas, profesionalitas, tanggung jawab keteladanan. Lupa Mbak yang pertama. Kenapa itu dijadikan pilar pertama Mbak? Karena tanpa itu yang di belakang ini nggak bakal tercapai. Jadi itu tadi yang seperti Bu bilang, sangkutkan dulu ke sana keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita beriman dulu Mbak. Minta dulu sama Allah, minta diberi petunjuk, ihdinas siratal mustaqim dulu sama Allah, baru integritas bisa muncul, baru profesionalitas bisa muncul. Karena integritas itu kan sesuatu yang memang harus sesuai sesuai perkataan dan perbuatan ya Mbak, dan itu dilakukan berkesinambungan. Integritas itu nggak bisa sesaat saja, tapi itu memang proses lama dan itu membutuhkan perjuangan juga untuk meraih integritas itu. Nah itu Mbak, kalau nggak dalam bimbingan dan mohon petunjuk dari Allah, susah kita berintegritas karena godaannya besar. Apalagi godaan jabatan. Makanya di dalam kita punya jabatan pun, jabatan nggak harus yang punya jabatan kayak sekarang pasal subat nggak gitu. Adik-adik kan punya jabatan sendiri-sendiri juga, jabatan fungsionalnya atau jabatan pelaksananya itu kan sekarang JFU ya, jabatan fungsional umum. Semua kita punya jabatan di dalam kita sebagai ASN. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu ya Mbak, itu Bu memang bisanya cuma bahasa Indonesia saja, tetapi selalu diucapkan di dalam doa, itu mohon perlindungan dari fitnah jabatan. Jabatan apa aja, karena di situ peluang untuk kita tidak berintegritas itu sangat besar. Sangat besar peluangnya, baik itu dari sisi kita maupun sisi orang lain yang punya kepentingan. Nah kalau kita tidak berlindung tentang itu susah kita untuk menegakkan integritas. Makanya salah satu agak melenceng mungkin ya Mbak, tapi Bu pikir tidak melenceng ini karena memang nanti ini kenapa ya personal brand ini kemana sih arahnya, kemana tujuannya sama, mau KPI Mbak namanya, mau personal branding, mau SKP, mau seperti apapun ukuran penilaian kinerja kita ujungnya tetap untuk memberikan layanan terbaik agar dan berdampak kepada masyarakat, bukan begitu? Betul. Nah, tetapi pilar utamanya kita sering lupa. Nah, Kementerian Agama ngingetin itu Mbak di dalam. Kalau yang berakhlak paling nggak ada yang itu langsung ke ketuhanannya kan nggak ya. Paling memang sikap selaku ASN saja, adaptif, kolaboratif, berintegritas. Paling memang yang paling utama itu setiap kali kita ngomongin core value Mbak sebagai ASN pasti integritas nomor satu. Nah imannya kemana? Sementara negara kita ini adalah negara ketuhanan yang Maha Esa. Pilar utama ini sering lupa. Sehingga terkadang kita bisa ini bolak-balik. Nah, hati itu bolak-balik karena pilar pertamanya sering terlupakan. Jadi ketika pengen berintegritas besok bisa lupa lagi. Pengen lebih baik besok bisa. Ngerasain nggak Mbak?
kadang ada naik, ada turun, ada naik, ada turun gitu. Iya. Nah, jadi memang dikuatkannya justru di pilar yang pertama tadi itu, Mbak. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, betul. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini memang tadi ya Bu Suba sering terlupa. Sehingga di personal branding ini kembali lagi diingatkan ini adalah personal branding yang positif ini ada di setiap diri ASN dan ini adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala ya Bu Suba ya. Nah Bu Suba, ini kan program personal branding tadi untuk menguatkan kinerja karena kita mulai memiliki motivasi internal ya dalam diri ASN ini. Cuma untuk kinerja ini kan juga salah satunya butuh sarana prasarana pendorongnya. Nah, ini mungkin menyuarakan aspirasi ASN yang ada di, bukan di sini doang, mungkin ada teman-teman ASN di daerah lain juga. Kadang kekurangan sarana prasarana pendukung tersebut, Bu Suba. Nah, sama ini di kantor kita juga gitu. Iya. Nah, ini gimana nih Bu Suba? Agak dilema kan. Di satu sisi kita dikejar oleh sasaran yang cukup demanding, cukup tinggi, apalagi nanti pun pembuktiannya dengan KPI yang entah bagaimana nanti pengimplementasiannya, tapi kadang tanpa diberikan sarana prasarana pendukung. Nah ini gimana Bu Suba menanggapinya? Mungkin memberikan motivasi tambahan untuk para ASN di pendengar podcast Suara Serambi. Iya. Bu Suba. Dan apakah Bu Suba nih pede gitu, personal branding bisa menjadi mediator ya di tengah hal-hal yang masih kurang ideal ini gitu. Iya. Personal branding bukan satu-satunya ya Mbak. Ini hanya salah satu bagian upaya. Apakah upaya ini nanti berhasil atau tidak? Tentu kita akan lihat dan mengevaluasi. Tapi sepanjang kita menyangkutkan ke hal yang dua tadi Bu sebutkan tadi, ada satu kekuatan yang nggak terlihat Mbak, yang sering membantu kita, yang terkadang tidak kita sadari. Hal-hal yang luar biasa gitu loh Mbak, yang menurut kita tuh nggak tembus dalam pikiran kita, pun mungkin dalam pikiran orang lain dan banyak orang. Ketika kita bilangkan itu ngadunya ke yang satu, itu ada kekuatan sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah. Belum semua mungkin kita mendapatkan itu, karena belum semua kita yang berusaha untuk ngejar itu Mbak. Jadi kembali kepada sarana prasarana, ya jelas Mbak. Ini sangat menyedihkan, apalagi di kantor kita ya Pip. Sebagai Kasubag, Bu kemarin itu memang bersama tim BMN dan bersama juga kawan-kawan yang lain yang berusaha untuk kita mencoba menginventarisir aset kita. Ini memang banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di alat-alat apa kita ya, sarana prasarana kita dalam bekerja, terutama laptop begitu. Dan semuanya itu bermasalah. Kadang-kadang baterainya yang harus dicolokin terus dalam ketika kita Laptop pakai. jadi PC. Iya. Atau memang terkadang sudah diperbaiki nanti apalagi gitu. Cuman untuk saat ini Mbak, kalau seandainya itu kita hapuskan semua, kita kerjanya pakai apa? Sementara kalau untuk kita penghapusan itu, barang harus dinyatakan dalam keadaan rusak berat Mbak. Baru nanti bisa diajukan untuk penggantian, penghapusan dulu baru diganti. Nah kalau rusak berat harus kita lelang, harus kita hapuskan. Nah kerja pakai apa? Dilematis sekali. Kenapa selama ini kok kesannya kayak nggak ada progres ya untuk pengadaan ini? Karena proses pengadaannya seperti itu. Dinyatakan dulu kerusakan berat. Nah kalau sudah kerusakan berat, harus kita hapuskan Mbak. Jadi kerja pakai apa? Nah, jadi makanya akhirnya tarik ulur dengan tim yang masih bisa pakai, kita pakai dulu lah. Nanti kita hapuskan yang memang sudah betul-betul sudah rusak sangat berat, itu kita hapuskan, itu kita minta. Nah sekarang sudah ada tuh beberapa yang sudah diinventarisir oleh tim BMN kita nanti untuk supaya akan ada penggantian ketika setelah adanya penghapusan. Tapi memang tidak signifikan Mbak. Dalam 1 tahun itu terkadang hanya 2 atau 3 kita mendapatkan laptop baru ya. Dan itu pun walau alam untuk tahun depan karena memang penurunan anggaran kita sangat tidak hanya penajam. Sekarang tidak hanya efisiensi tapi sudah penajaman, dan tidak hanya penajaman lagi, kayaknya sudah angkat tangan kita Mbak. Seperti anggaran Pendis itu dari ratusan juta itu hanya tinggal 23-an juta ya. Di Pendis itu kita mau ngapa. Nah
kembali ke yang tadi, kalau kita fokusnya ke sana, Mbak, Kekurangan, Hmm. kekurangan. kekurangan, kita nggak bakal bisa apa-apa. Tapi kalau kita fokusnya ke Positif, kelebihan, kelebihan. kita coba membangun itu dengan diri kita dulu. Maksudnya aku walaupun dalam kondisi seperti ini, coba deh aku tetap memberikan yang terbaik buat lembaga ini, buat kepuasan aku sendiri kan. Dan buat tadi itu yang pertanyaan kita kepada Allah, Allah mau apa sih dengan ini? Nah, Bu yakin dan percaya ketika kita kembali ke sana tadi, mohonnya itu kepada itu, ada kekuatan yang bisa membantu kita di luar daya nalar kita, Mbak, sebagai manusia. Tapi usaha tetap ya, Mbak, jangan hanya doa aja. Yang itu tadi, untuk sarana prasarana kita sudah berusaha, tetapi karena memang di sisi anggaran memang saat ini negara belum memungkinkan untuk memberi, ya kita memanfaatkan aja yang ada dulu, Mbak. Berarti personal branding tadi, walaupun secara implementasi awalnya itu di unit personal, sebetulnya bisa mindsetnya bisa kita terapkan di unit lembaga ya Bu Suba. Walaupun balik lagi, walaupun lembaga kita atau negara kita banyak kekurangannya, tapi kalau kita mau lihat kelebihannya pun bisa, dan itu menjadi suatu kekuatan. Benar, Mbak. Dan kadang-kadang kelemahan juga bisa jadi kekuatan, Mbak. Kelemahan bisa jadi analisa kekuatan. SWOT itu ya. Iya, benar-benar tantangan. Tantangan dan hambatan ada justru ada potensi untuk menjadi kekuatan. Ya, konflik pun bisa di channeling dengan channel yang bagus, maka itu akan jadi perubahan dan benar, Mbak. Dan tentu harus punya kiat ya, dan punya itu punya supaya Mbak bisa ngelihat itu ya, benar, bisa ngelihat itu tuh dengan hati loh, Mbak. Kalau kita tuh ya, kalau kata seorang guru Ustaz kita itu, kalau hati kita jernih memandang dan hati kita kuat itu menjernihkan hati dan ketenangan itu, ujian seperti apapun tetap menenangkan kok, Mbak. Karena kita sudah menjernihkan hati itu tadi. Nah, kalau itu dikaji itu panjang, Mbak. Kejernihan hati itu bisa kok diraih. Bagaimana sih? Masa iya ujian itu menenangkan? Nah, seperti apa itu nanti ada konsepnya, Mbak. Tapi bisa, insya Allah. Insya Allah ya, Bu Suba. Ini masih tentang personal branding, Bu Suba, dan kaitannya dengan menciptakan lingkungan yang bersih dari KKN. Apakah ini juga didesain? Kalau tadi kan memang personal branding untuk meningkatkan kinerja dan dampak dari lembaga. Ini kalau kita ngomongin pembangunan ZI ya, Bu Suba, apakah personal branding juga didesain untuk membangun ZI di lembaga kita? Iya. Dengan dengan brand positif yang kita miliki itu, Mbak, di samping kita memang tujuannya nanti itu ujungnya meningkatkan kinerja kita sebagai ASN, namun juga yang tak kalah penting adalah membentuk pribadi kita menjadi ASN yang berintegritas. Salah satu implementasi dari integritas itu kan memang menyatakan diri kita untuk memerangi KKN ya, Mbak ya. Kolusi, korupsi, dan nepotisme itu sebenarnya idealnya. Tetapi tentu itu tidak segampang membalikkan telapak tangan ya, Mbak. Makanya seperti Bu bilang pertama tadi, bahwa jangan lepaskan Tuhan dalam setiap gerak langkah kita, upaya kita, apapun yang kita lakukan, jangan lepaskan. Karena kendali yang paling utama itu sebenarnya itu. Bahkan ketika kita jatuh pun, Mbak, gagal pun dalam melakukan sesuatu, resiliensi yang paling utama itu justru ketika kita mendekatkan kepada menggantungkannya itu kepada Tuhan. Itu kita bisa menjadi resilient. Artinya tangguh ya, Mbak. Cepat bangkit lagi. Udah jatuh, cepat bangkit lagi, kan itu yang resilient ya, Mbak. Tidak membiarkan diri kita itu lama terpuruk dalam kehancuran setelah kita jatuh. Kita bisa kembali dengan cara seperti itu. Nah, apakah memang bisa? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa ketika kita mengoptimalkan potensi itu tadi, Mbak. Tapi kalau kita gagal di prosesnya, arti gagal di proses setelah di branding positif, ternyata nanti di prosesnya capek aku aja yang berdedikasi kayaknya di lembaga ini. Udah sampai malam aku juga. Ya gitu, kalau udah seperti itu, kita tidak resilient, Mbak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Cantolannya tadi itu kurang. Ketika cantolannya itu kuat, Mbak, sehari kita semua manusia itu pasti pernah merasakan kecewa, sedih, tapi itu cepat balik, Mbak.
sehari 2 hari mungkin kita ngerasain Mbak, aku ke aku ya, nggak ada penghargaan sih, udah aku lakukan seperti ini, ucapan jangan kan penghargaan, ucapan terima kasih aja enggak, itu kesel loh Mbak sebenarnya, tapi itu sesaat Mbak. Ketika kita cantolannya kembali kita, lah aku kan ngerjain ini bukan karena siapapun ya Allah, kan dalam rangka tadi itu, jawaban dari apa sebenarnya maumu apa ya Allah. Nah ketika dikasih Allah itu dan kita akhirnya mengalami kendala, ya kembalikan lagi gitu. Resilient Mbak. Itu salah satu kuncinya juga supaya kita bisa menjadikan program kita ini bisa nggak ya untuk nanti itu apa kalau istilahnya Mbak nanti itu Apa? Membangun Z. iya membangun Z itu tadi sepertinya kita berharap tentu bisa ya Mbak, tetapi memang tidak tidak serta merta itu butuh waktu yang panjang karena ini adalah sebuah proses. Jadi salah satu strategi dari Bu Su Ya, Mbak ya. ya bersama-sama sebenarnya, sebenarnya bersama-sama bukan kan tim ya. Itu ada orangnya nanti marah Mbak Siva nanti kalau dibilang ini hanya kerja Bu Siva. Ini kerja tim, adalah nah, ketawa kerja dia kan, tim, ya. kerja tim dengan analis Strategi SDM. tim ya untuk menciptakan lembaga kita jadi lembaga yang lebih baik ya Bu Suba. Iya, iya Mbak. Bu Suba, ini nanti ada nggak tindak lanjut dari program personal branding ini? Apakah akan dievaluasi per satu semester atau bagaimana? Sebenarnya tentu sebenarnya setiap program yang ditawarkan harus ada evaluasi ya Mbak. Tentu kita akan mengevaluasi, tetapi kita melihat selama ini dalam 2 bulan kita pemberian ini ada masukan positif kok. Kalaupun ada yang katakanlah dalam tanda kutip nying 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 bernyanyi, itu setiap apapun yang kita tawarkan Mbak, nyanyian itu pasti tetap ada. Dan kita nggak usah pusing sama nyanyian. Itu personal brandingnya penyanyi nggak? Penyanyi kali ya. Kayaknya suka nyanyi atau penyanyi. Tapi yang jelas kita nggak mau ambil personal brandingnya yang penyanyinya Mbak. Tapi kita ambil positifnya tadi itu. Walaupun mungkin suka nyanyi, tapi kalau itu diambil untuk positifnya ke diri kita, itu bisa jadi baik kok Mbak. Kan tidak semua yang katakanlah nyanyian itu harus kita terima dengan negatif thinking Mbak, dengan hati yang penuh amarah Mbak. Tapi ketika diambil dengan positifnya, itu juga sebuah apa kok Mbak, baik untuk kita ke depannya gitu. Kalau didengar dengan hati yang lapang tetap merdu ya Bu Suba. Tetap merdu, bener bener. Apa tuh contohnya? Nanti off kamera. Oh iya nanti okamnya. Kasih ya Mbak. Bu Suba, apa harapan Bu Suba ke depannya untuk ASN Kemenak Kota Padang Panjang, juga untuk di jajaran KUA serta di madrasah termasuk? Ya, Mbak, ini kan kita baru piloting ya. Katakanlah itu piloting untuk pemberian kita yang di kantor ini, baru perwakilan untuk pemberian personal branding. Kita berharap semua satgas kita melakukan hal yang sama. Karena sekali lagi ini adalah sebuah upaya memberikan penghargaan kepada diri kita Mbak, yang sudah bekerja, yang sudah bersama-sama ingin menjadikan lembaga kita menjadi lebih baik. Jadi makanya jangan hanya sampai berhenti di Kementerian Agama saja, juga termasuk KUA ya. Kita berharap para bapak dan ibu camat juga memberikan hal yang sama, bapak dan ibu guru memberikan hal yang sama kepada anak didiknya. Iya, jangan salah. Karena anak didik itu jangan hanya fokusnya ke sini, Mbak. Yang pinter aja, yang ini aja. Mereka pasti punya branding positif walaupun dia dalam keadaan di stigma oleh lingkungannya. Ini anak nih bodoh, ini anak nih nakal. Dia pasti punya brand positif, Mbak. Katakanlah dia misalnya pemalas, tapi mungkin dia santun. Katakanlah dia malas belajar gitu ya, tapi mungkin dia rajin Mbak. Rajin apa? Misalnya datang ngambil sapu bersihin. Ada loh anak yang seperti itu. Nah kenapa tidak dikasih dia? Terima kasih ya nak, sudah menjadi anak yang rajin. Ya kan nyapu rajin. Tapi kalau suruh belajar males. Nah, tapi dia pasti ada. Ketika dikasih branding positif seperti itu, anak ini akan berkembang menjadi seseorang. Karena kan kita kan seperti Mbak Danti bilang tadi, ketika kita di branding, kita mengupayakan diri kita aku seperti ini. Ibu guruku ternyata bilang aku punya potensi ini. Itu Mbak positifnya. Jadi kalau ini nanti secara berjenjang sudah bisa dilaksanakan, kita berharap begitu Bapak Ibu Camat memberikan kepada Bapak Ibu Guru, karena Bapak Ibu Camat kan sudah kita beri ya, walaupun mungkin masih dalam yang negeri dulu, tapi nanti yang swasta juga akan insya Allah kita berikan, tapi nanti anak mereka juga memberikan itu kepada guru-guru mereka. Terima kasihlah kepada guru-guru itu yang sudah melakukan sesuatu dengan maksimal. Ada seperti Bu E bilang tadi, ada kendala, ada yang bernyanyi, itu tidak seberapa Mbak dibanding mereka yang sungguh-sungguh bekerja dengan sungguh.
seperti pembelaan Bu Rini kan selaku Menpan kita, dan pembelaan dari Bapak Kepala BKN kita, bahwa masih banyak kok ASN di belahan negeri ini yang bekerja dalam diam, yang bekerja sungguh-sungguh, yang punya berdedikasi tinggi. Kalau nggak gitu, nggak jalan roda pemerintahan kita, Mbak. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu. Nah, yang nongkrong-nongkrong, yang jam kerjanya cuma ngerokok, itu nggak berapa. Apalagi zaman sekarang, kan gue bilang tadi, tiga kata yang positif. Untuk zaman sekarang, ASN itu sudah lebih baik loh, Mbak, saat ini sebenarnya. Cuman karena media sosial ini memang era keterbukaan ya, yang sedikit itu sebenarnya tidak mewakili ASN kita sebenarnya. Itu hanya mewakili segelintir ASN yang dalam tanda kutip tadi itu, Mbak. Ya, karena pemberitaan negatif itu memang lebih banyak ya, Bu? Memang yang negatif itu, Mbak, lebih lebih menarik, Mbak, Ya, daripada yang positif. Pesawat yang landing dengan aman kan nggak pernah diberitakan. Coba kemarin kayak Umi Derli pergi sudah udah take off. Belum sih, kata dia Belum, masih jalan, ya? masih jalan. Tapi mau kencang, mau take off itu ya nggak bisa dia. Itu yang Bermasalah. gangguan. Itu yang masuk berita. Kalau yang landingnya safely, nggak nggak ada. pernah masuk. Penghargaan nggak sama pilotnya yang sudah safely? Enggak, Mbak. Tapi coba yang ini, Mbak. Tuh siapa tuh pilotnya? Gitu. Iya. Sama, kita gitu juga. Ketika berhasil, tepuk tangan itu nggak ada. Tapi coba deh. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Ini gimana nih ya gitu. Itu yang coba kita coba kurangi ya, Mbak ya. Artinya memperbanyak reward, penghargaan, terima kasih aja kepada semua yang sudah berbuat. Dan kalaupun masih ada yang kurang, ya persuasif aja, kasih tahu. Bukan tujuannya untuk mencari kesalahannya, ngingetin aja bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah salah. Ini yang di KUA bisa juga ke catitnya kali ya, Bu, coba. Bisa juga, bisa juga. Biar dia Biar keluarganya tangguh juga di rumah tangganya. Sakinah mawaddah warahmah itu terima kasih kan kadang lupa. Bener, Mbak, di rumah gitu, Mbak. Curhat apa gitu, tiba-tiba keluar. Supaya yang dengar juga gitu, yang dengar juga di Bang Api Aldi nih, barangkali yang belum ada teman untuk saling mengucapkan terima kasih. Tapi sudah ya. Jadi kita ngerumpi, Mbak. Nanti kesorean ngerumpi kita. Santai, dapat inspirasi ya. Mudah-mudahan ya, Mbak ya. Ya, Bu Suba dan pendengar podcast Suara Serambi, mungkin itu adalah penjelasan penutup ya, kata-kata penutup dari Ibu Kasubag kita, Bu Endang Friani. Tadi kalau misalkan disimpulkan, ASN ini sekarang berada di masa yang yang sangat dinamis ya, Bu Suba, dengan segala hiruk pikuk dan perubahannya, tapi kita tetap mencoba menjadi ASN yang humanis ya. Dengan tidak malu dan tidak ragu mengucapkan terima kasih apapun dedikasi dan bentuk kinerja yang kita tampilkan. Pasti walaupun masih ada kurangnya, pasti ada positifnya. Ya, betul, Mbak. Bu Suba, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga pendengar podcast telah stay tune dari tadi, yang sudah menyimak dari tadi. Jangan lupa pokoknya kita minta komentarnya ya, atas pembicaraan kita pada sore hari ini. Jika bermanfaat, juga klik like, share, dan subscribe. Udah kayak YouTuber banget. Sekali lagi Bu Suba, terima kasih atas sama-sama, Mbak, waktunya. Ini luar biasa sekali narasumber kita, bukan cuma inovatif ya, tapi juga sangat strategik ya dalam mendukung visi lembaga kita. Terima kasih, Bu Suba. Terima kasih sama-sama juga sama tim ya. Tim yang sampai saat ini udah jam berapa ini, Mbak? Terima Masih kasih tetap tim Feby, Pak Aldi. Iya, semuanya kawan-kawan. Terima kasih. Sekali lagi semoga tayangan ini bermanfaat. Amin, amin. Kita perkenalkan sekali lagi tagline podcast kita, Bu Suba. Salam Suara Serambi, menyapa, menginspirasi, menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suba. Sama-sama, Mbak. Terima kasih.